Xuan Kongzi dan Tian Laizi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat kemarahannya. Apa katamu? 3.000 api terbakar di wilayah bintang telah meletus? Xiao Yan masih di dalam? Xiao Yi menatap pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam ruangan di dalam menara pil. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan es yang telah lama hilang. Ekspresi Tianhuo Zunze juga sedikit berubah saat dia berdiri di samping Xiao Yi. Qiuling juga tertawa pahit saat melihat reaksi hebat dari Xiao Yi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, bukannya kami tidak berusaha menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3.000 api yang membakar. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi ada bonekanya yang menjaganya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa menara pil, kemungkinan boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuatnya, bukan? Xiao Yi dengan marah menjawab. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di dalam wilayah pil, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang menara pil. Selain itu, Xiao Yan sendirian di dalam wilayah bintang. Kemungkinan dia tidak akan selamat. Qiuling juga menghela nafas di hadapan Xiao Yi yang agresif. Dia berkata, kepala asosiasi dan yang lainnya mengatakan bahwa begitu situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan dengan paksa membawa Xiao Yan keluar. Bagaimana jika mereka yang masuk pada saat itu gagal menemukannya? Alis Xiao Yi vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Apakah Xiao Yan bisa bertahan setelah tinggal di dalamnya? Kemarahan di hati Xiao Yi melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Tepat ketika dia akan meletus dalam kemarahan, Xian dengan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, tenang, Xiao Yan masih hidup. Aku bisa merasakannya. Xiao Yi terkejut saat mendengar kata-kata Xian. Matanya yang cantik ragu menatap Xian. Sesaat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Meskipun Xian nakal, dia jelas menyadari gawatnya situasi. Apalagi hubungannya dengan Xiao Yan sangat baik. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang sekarang. Saya akan mencari kepala asosiasi Anda 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobos masuk sendiri. Xiao Yi melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah. Kalau begitu, aku yang lama harus pergi dulu. Qiuling tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, sudah jelas bahwa Xiao Yi sangat marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan menarik diri dari ruangan. Bagaimana kamu bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Mereka Xiao Yi menoleh, menatap Xian, dan bertanya kapan Qiuling pergi. Aku menanam segel naga di tubuhnya. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Xian merentangkan tangan kecilnya. Itu mungkin untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol itu memancarkan cahaya keemasan samar. Tidak hanya segel naga tidak menghilang, tetapi bahkan memancarkan cahaya emas. Ini berarti kondisinya cukup baik, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Xian menjelaskan segel itu dengan nada serius. Xiao Yi hanya merasakan batu berat menekan dadanya jatuh mati setelah melihat segel. Dia merenung sejenak sebelum matanya diayunkan ke langit di luar menara pil. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari menara pil yang sangat menjaganya. Bahkan jika ini masalahnya, saya tidak bisa membiarkan Xiao Yan tetap di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, aku akan mendapatkan 3 kepala besar menara pil untuk membuka wilayah bintang lagi apapun yang terjadi.
Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3.000 api yang membakar, bagian dalam wilayah Bintang sangat sunyi. Api ungu hitam bertahan di setiap sudut wilayah Bintang, naik dan terbakar. Seluruh wilayah Bintang seperti tungku raksasa. Udara luar biasa panas. Para ahli biasa kemungkinan akan memancarkan, ledakan, dan menjadi bola api jika mereka bahkan menghirup udara ini. Letusan 3.000 api yang membakar kali ini benar-benar mengubah wilayah Bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar hadir di dalam lautan api ungu hitam yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok duduk bersila dalam nyala api. Kedua mata sosok itu tertutup sebagai boneka iblis langit kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di sebelah sosok itu. Yang duduk bersila secara alami adalah Xiao Yan. Saat ini dia seperti seorang biksu dalam meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang di ambang kematian. Tempat ini kosong penuh dengan api ungu hitam, menyebabkannya tidak berbeda dengan wilayah Bintang. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, kadang-kadang ada raungan marah dan suara api meledak. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan melihat ke atas, orang bisa melihat nyala api hijau melingkar menyebar terpisah. Bagian dalam penghalang api mengungkapkan tubuh Xiao Yan yang agak ilusi duduk di kursi teratai yang dibentuk oleh nyala api hijau. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan memberondong. Banyak pilar api ungu hitam besar bertabrakan dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar-pilar itu akhirnya tidak dapat menembus penghalang api. Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertempuran hidup dan mati denganku? Benteng penghalang api tidak rusak bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu mengerikan di sekitarnya tampaknya tidak mempengaruhi Xiao Yan. 3.000 api yang membakar tanpa sadar menjadi sedikit kesal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar merasakan bahwa kekuatannya tampaknya melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiao Yan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu terjadi. Jika kelelahan semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama, cepat atau lambat tidak akan mampu menekan Xiao Yan. Pada saat itu, ia mengerti bahwa pembalasan Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3.000 api yang membakar merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana ia menjerit dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balik. Iritasi menyebabkan 3.000 api yang membakar tumbuh sangat liar dan ganas. Itu keluar semua, mendesak nyala api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang diperolehnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan keras. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3.000 api yang membakar menjadi lebih liar dan lebih ganas. Itu karena kekuatannya menghilang seiring berjalannya waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini seharusnya terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3.000 api yang membakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda penguatan dan pelemahan masing-masing. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang lemah ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan tenang. Setelah kekuatan 3.000 api yang membakar telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan mampu membalikkan situasi dan menaklukkannya dalam satu upaya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiao Yan harus berhasil.
Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi situasi yang menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar dan dingin gemetar saat dia berpikir tentang dikendalikan oleh 3.000 api yang membakar setelah dia gagal. Dia akan lebih baik mati. Karena itu, dia tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Meskipun kecepatan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun berlatih, perasaan tidak sabar secara alami tidak akan muncul di Xiao Yan pada saat kritis seperti itu. Semuanya miring dengan cara yang disukai Xiao Yan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai hari dia akan benar-benar meletus. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3.000 api yang membakar melemah dari hari ke hari sementara dia tumbuh lebih kuat. Dengan aliran waktu yang bertahap, bahkan iritasi di mata 3.000 api yang membakar secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya untuk itu. Namun, bahkan akhirnya tanpa sadar merasa tidak berdaya dalam menghadapi pertahanan cangkang kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya berangsur-angsur melemah, tapi pertahanan Xiao Yan menguat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari-jari sekali. Xiao Yan mengalami kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah fokus dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu hitam. Penantian pahit semacam ini dengan hati yang tenang berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang menutup matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan yang biasanya mereka lakukan. Sebaliknya, senyum tipis berangsur-angsur melonjak ke dalamnya. Sekarang, giliranku. Xiao Yan, yang duduk di teratai api, melihat 3.000 api yang membakar yang lamban di luar penghalang api. Dia sedikit tersenyum dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai saat ini. Saat Xiao Yan berdiri, mata naga dari 3.000 api yang membakar, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik melintas di dalamnya. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiao Yan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3.000 api yang membakar. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3.000 api yang membakar. Raungan marah akhirnya dipancarkan dari 3.000 api yang membakar setelah melihat Xiao Yan akhirnya pindah. Ini melebarkan mulut naganya yang besar dan pilar api besar melesat keluar seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum di wajah serangan 3.000 api yang membakar. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau giok keluar darinya. Setelah itu, bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam berlangsung sesaat selama tabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3.000 api yang membakar. Api yang meledak terpisah menyebabkan tangisan menyedihkan dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan sukacita tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang ini telah bertindak perkasa selama periode waktu ini. Itu berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk bertemu dalam pertempuran. Sekarang, sudah waktunya situasinya terbalik. Manusia rendahan, jangan bertindak begitu arogan. 3.000 api yang membakar sangat marah sehingga bahkan matanya berubah menjadi merah total. Raungan marah meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiao Yan dengan keras. Naga api meledak di tubuh Xiao Yan.
Gelombang udara panas yang menakutkan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. 3.000 api yang membakar yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan sebesar itu. Mata naganya menatap lautan api di udara. Sebelum bisa menghela nafas lega, terkejut melihat sosok perlahan berjalan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang nyala api di sekitarnya. Wajah Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari terbit di dalam ruang spiritual. Lautan api ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah sinar cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini benar-benar menghilang di dalam segel. Pada saat yang sama, nyala api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiao Yan. Lautan api berserakan. Hanya 3.000 api yang membakar dan Xiao Yan yang berhadapan dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan telah melonjak ke mata 3.000 api yang membakar. Tubuhnya yang besar terus menarik ke belakang. Kamu telah kehilangan. Xiao Yan sedikit tersenyum saat mempelajari 3.000 api yang membakar, yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus menarik kembali. Senyum Xiao Yan tumbuh. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya menangkap 3.000 api yang membakar, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat meraung dan berjuang. Tubuh besar dari 3.000 api yang membakar dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat melihat 3.000 api yang membakar yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan ditarik dalam kompetisi kehendak ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda penarikan terlepas dari seberapa tidak proporsional kekuatan mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan dengan samar memerintahkan. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retak muncul. Ruang berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak. Saat alam spiritual hancur berantakan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu hitam melintas di matanya yang hitam gelap saat dibuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera menatap naga api ungu hitam kecil itu. Pada saat ini, mata naga sudah kehilangan kilaunya, menyebabkannya tampak sedikit lamban. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihat matanya. Pertempuran semacam ini sedemikian rupa sehingga satu pihak harus mati agar yang lain dapat bertahan hidup. Tidak ada opsi ketiga. Dia bisa menghela nafas keras sekarang. Namun, jika 3.000 api yang membakar telah memperoleh kemenangan, kemungkinan akan dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang akan hadir. Pertempuran hidup dan mati itu kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu hitam yang sangat dalam yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihat klaster api ungu hitam ini. Ini adalah api esensi dari 3.000 api yang membakar yang dia impikan. Dia telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Black Corner ke dataran tengah untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan sekelompok api ungu hitam ke perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api ungu hitam menyembur keluar dari semua pori-porinya.
Xiao Yan telah berhasil mendapatkan esensi api dari 3000 api yang membakar. Saat ini, ia perlu benar-benar memperbaikinya dan kemudian menggabungkannya dengan api hati teratai mengkilap. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah menguasai 3000 api yang membakar karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki kebanggaan yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memperbaiki api hati yang jatuh. Mungkin tidak butuh waktu lama kali ini, tetapi kemungkinan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 hingga 2 hari. Penutup api hijau giok di sekitar Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu hitam yang meresap ke wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, tepat ketika nyala api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka dengan patuh berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah api menyembahnya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tapi boneka iblis langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan samar karena kehilangan perlindungan penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang begitu tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tapi ternyata tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke tubuhnya. Dengan cairan emas ini bergulir, warna emas cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna emas redup. Sekilas, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir agung yang diserap boneka iblis langit sebelumnya sedang disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa memperbaiki 3000 api yang membakar akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus tetap tenang sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, Xiao Yi bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan mediasi Xuan Yi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar itu tidak siap, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini telah terjadi, Xiao Yi tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya, Xian masih memiliki kemampuannya untuk merasakannya. Jika tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi masuk sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya luar biasa tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok Xiao Yi mati-matian menggenggam jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Xian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari, kemungkinan Xiao Yi akan runtuh. Dengan arus waktu, semakin banyak orang mulai berhenti memegang harapan bahwa Xiao Yan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa diam-diam menghela nafas. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas pelan, interior wilayah bintang seperti kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya.